Duh, tanggal berapa sih ini? Tanggal-tanggal begini suka sakit kepala ya, tanggal berapa ya? Aduh, pusing segala macem. Sahabat Premier, halo apa kabar? Ketemu lagi nih sama Kak Oge. Ngomong-ngomongin tanggal sama sakit kepala, ada hubungannya apa enggak ya? Kita tanyain aja nih sahabat Premier. Saya datangkan nih yang satu-satunya ibu hamil yang dokter. kita ini dong, kenalin dulu. Dokter Anastasia Melisa, spesialis neurologi ya. Dada dulu dong. Halo Sobat Premier. Nah, ibu ini lagi hamil dan sedang mengurusi persyaratan nih. Sesuai dengan hari ini nih dok, kita mau nanya, ada beberapa pertanyaan yang memang mungkin sahabat Premier juga pada nanya nih dok sebenarnya ya. Nyeri kepala nih dok. Nah, nyeri kepala itu kan kayaknya berbagai macam atau model ya dok. Itu bisa ceritain nggak dok, apa aja sih tuh yang termasuk ke dalam nyeri kepala itu dok? Mungkin sebelum kita masuk ke jenis-jenis nyeri kepala, untuk definisinya dulu ya. Iya, boleh dok. Jadi nyeri kepala itu sebenarnya keluhan yang subjektif. Jadi dia keluhan ya, bukan penyakit. Oke, bukan penyakit tapi mengeluh nyeri kepala gitu ya dok. Jadi gejala sakit kepala. Jadi nyeri kepala itu adalah sensasi yang tidak mengenakan atau tidak nyaman yang terjadi di area kepala. Yang biasanya disebabkan karena memang adanya kerusakan atau segala sesuatu yang menyebabkan atau berpotensi menyebabkan kerusakan di area kepala. Area kepala. Jadi bisa di intrakranial, jadi melibatkan otaknya, ataupun juga di struktur ekstrakranialnya. Jadi memang kayak di daerah wajah, di kepala gitu. Jadi memang sangat luas areanya. Nah, jadi bisa dari dalam, bisa di luar gitu ya dok ya. Bisa dari dalam otaknya gitu ya dok. Nah dokter, kalau sama migrain nih dok, migrain itu apakah termasuk nyeri kepala juga atau gimana tuh dok? Iya betul, jadi migrain itu masuk ke dalam jenis nyeri kepala primer. Oh primer, berarti baru apa gimana dok? Akut atau tiba-tiba gitu ya dok ya? Bukan kak, jadi kalau gue tadi ada dua jenis yang harus kita tahu. Kita harus bedain nyeri kepala itu primer atau sekunder. Oke, primer atau sekunder. Nah kalau primer itu biasanya penyebabnya memang belum diketahui. Sedangkan kalau misalnya yang sekunder biasanya memang ada kelainan struktural. Misalnya tadi di otak ya, ada tumor, ada infeksi, ada perdarahan, atau misalnya habis trauma kepala gitu, atau bisa juga area-area yang di dekat kepala. Jadi misalnya ada gangguan pada mata, infeksi telinga, gigi bolong. Itu juga bisa menyebabkan nyeri kepala ya dok ya. Nah hubungannya sama migrain nih dok, kalau migrain itu kan yang setahu saya sebelah kanan, sebelah kiri, apakah bisa nggak sih migrain atas doang atau bawah sini doang gitu dok? Jadi kita mendiagnosis nyeri kepala itu sebenarnya bisa berdasarkan klinis aja. Jadi klasifikasinya kalau untuk migrain itu satu, dia nyeri kepala yang berulang. Jadi setidaknya sudah terjadi 5 kali dalam seumur hidup. Kemudian dia berlangsungnya bisa berjam-jam hingga berhari-hari. Tepatnya 4 jam hingga 72 jam. Jadi bisa 4 sampai 3 hari. Ya, bisa dan itu orangnya walaupun dengan ada migrain itu dia masih bisa beraktivitas dong ya? Nah itu salah satu kekhasan dari migrain. Jadi dia ada 4 karakteristik yang dia harus memenuhi 2. Jadi satunya itu tadi yang dia satu sisi aja, unilateral. Kemudian berdenyut sifatnya. Nud-nudan ya dok ya, kayak bisul ya dok? Iya. Terus habis itu dia intensitasnya sedang sampai berat. Jadi misalnya kalau kita kasih skala nih 0 nggak sakit sama 10, sekali, 10 sakit banget, itu biasanya dia di range 4 sampai 10. Jadi jangan kaget nyeri kepala migrain tuh memang bisa hebat banget sampai pasiennya tuh sampai menangis, sampai kayak pingin jedol-jedolin Iya bener dok, kadang ada yang pengen jedol-jedolin kepala ke tembok. Berarti itu emang bener adanya ya dok ya? Sama yang keempat tadi kak, dia mengganggu aktivitas, jadi perberat dengan aktivitas. Kemudian yang khas lagi sama migrain biasanya dia disertai dengan gejala tambahan. Apa tuh dok gejalanya dok? Bisa mual, muntah, fotofobi atau pasiennya jadi sensitif terhadap cahaya, sinar atau cahaya, sama fonofobia, jadi pasiennya lebih sensitif terhadap suara-suara, jadi nggak tahan suara bising. Itu biasanya akan memperberat sakit kepalanya ya dok. Terus ini dok, penyebabnya kan tadi dokter bilang migrain itu bisa primer, bisa sekunder. Nah kalau dilihat dari penyebabnya itu sendiri, apa tuh dok migrain itu dok? Jadi kalau migrain itu kalau kita baca itu sebenarnya dia teorinya banyak, tapi masih belum pasti ya dok ya. Cuman yang jelas dikaitkan sama
genetik. Jadi ada faktor genetik. Oh, ada bawaan juga dong. Makanya ada beberapa orang yang lebih rentan terhadap migrain, ada yang enggak. Iya, benar. Tapi selain dia genetik, dia harus ada faktor pencetus. Faktor pencetusnya juga banyak. Biasanya berkaitan sama lingkungan. Dan setiap orang faktor pencetusnya beda-beda. Jadi itu yang harus diketahui. Nah, karena ada faktor genetik sama lingkungan itu yang menyebabkan sinyal-sinyal nyeri di otak kita itu jadi berlebihan gitu. Dan itu yang bisa menyebabkan jadi migrain. Ya, kalau migrainnya gara-gara kekurangan duit, bisa nggak dok? Nah, itu kayak harus dieksplorasi lagi. Itu masuk ke jadi kepala sekunder itu tadi. Sekunder ya dok. Karena penyebabnya jelas kan kurang duit. Karena kurang duit ya dok. Nah, betul. Terus ini dok, itu kan migrain kan kadang nih ya kita itu suka bilang nggak apa-apa minum obat warung, nggak apa-apa. Ada nggak sih dok migrain itu yang kemungkinan bisa membahayakan dari orang yang mengidapnya gitu dok? Jadi bisa migrain itu kalau misalnya tidak diatasi dengan baik atau misalnya asal minum obat itu bisa berkepanjangan, itu yang kita sebut sebagai migrain kronik. Jadi dalam 1 bulan itu dia setidaknya 18 hari, kemudian dalam 3 bulan berturut-turut dan dia memenuhi kriteria migrain itu. Atau dia bisa jadi migrainous jadi serangan migrain yang terus-terusan gitu. Itu harus nyaman banget ya dok ya. Dan yang bikin bahaya komplikasinya Kak. Oh, apa tuh dok komplikasinya dok? Jadi yang paling kita takutkan yang migrainous infarction. Jadi salah satu yang terjadi di pembuluh darah otak kita kalau misalnya sedang mengalami migrain, terutama yang migrain dengan aura ya Kak ya. Itu pembuluh darahnya menjadi menyempit di otak. Bisa stroke juga dong? Iya betul Kak, karena kan jadinya ngeganggu aliran darah yang ke otak kita ya dok ya. Jadi itu bikin area-area di otak jadi kekurangan darah, oksigen, nutrisi, jadi bisa menyebabkan kematian sel di daerah situ. Dari juga ya dok. Iya, jadinya klinisnya bisa kayak stroke. Oh, nah kadang gini nih dok, kan karena mungkin hal itu dibilang biasa migrain, minum obat hilang. Nah, juga kadang ada yang bilang minum kopi aja, nanti migrainnya juga hilang. Itu benar nggak sih dok? Kalau kita dengan minum kopi migrainnya langsung hilang, ya berarti kan nggak usah minum obat warung. Nah, kopinya itu kopi yang jenis apa, kan ada sekarang kan ada kopi susu lah, campur kopi ini. Nah, kalau yang mungkin untuk meredakan nyerinya itu kopi apa gitu dok? Bisa dok? Jadi sebenarnya kopi sama migrain ini fun fact banget. Jadi tergantung dosisnya Kak. Jadi kalau misalnya diperhatiin beberapa obat warung untuk migrain pun itu sebenarnya kalau kita lihat kan ngandung kafein. Kafein itu kopi ya dok ya? Iya, itu kopi, itu kandungan kopi. Jadi kita lihat dosisnya. Jadi ternyata dosis tertentu kayak yang di pasaran itu 50 sampai 65 mg. Ya, betul. Itu dikatakan bisa menghambat signal-signal nyeri di otak. Jadi justru bisa meredakan. Tapi kopinya kopi apa dok? Kopi hitam? Iya, tapi harus kopi hitam. Kopi hitam. Iya, karena kalau ada campuran lain, apalagi kayak kopi udah beda ya dok? susu, gula dan segala macam kan itu justru akan iya. meningkatkan faktor risiko lain kan, seperti DM kayak gitu-gitu ya dok? segala macam yang menjadi faktor pemicu terjadinya kepala. Berarti kopinya itu harus kopi hitam dan pahit berarti ya? Iya, gitu. Jadi tapi satu lagi kalau misalnya dia kelebihan dosisnya, kalau itu justru bisa nyebabin sakit kepalanya. Oh, kalau kelebihan si kopi. Kalau menurut WHO sih bilangnya 4 cangkir kopi hitam sehari ya, dosis maksimal orang minum kopi. Waduh. Kalau lebih dari itu dikatakan ya bisa memicu, salah satunya adalah sakit kepala migrain. Oh gitu tuh. Jadi tuh sahabat Premier, kurang kopi kadang pusing, lebih kopi juga bikin pusing. Jadi harus tahu dosis. Nah, dokter nih sarannya nih buat sahabat Premier biar mereka juga bisa melihat atau mengetahui kalau mereka sakit mereka harus ngapain, silakan dok. Oh iya, jadi kalau misalnya sering mengalami sakit kepala, yang pertama kita harus kenal karakteristik sakitnya, betul. Jadi durasinya, frekuensinya, kemudian intensitasnya, sama yang penting tahu faktor pencetusnya apa yang menyebabkan sakit kepalanya itu. Tersebut. Kalau misalnya ada perubahan pola dari yang biasanya dan ada keluhan lain yang menyertai yang dianggap juga tidak biasa, harus segera ke rumah sakit. Jadi harus konsultasikan ke dokter. Tuh, konsultasikan kepada dokter Anastasia Melisa. Dok, prakteknya hari apa aja dok, sama jam berapa nih? Biar sahabat Premier langsung tahu kalau misalnya ada keluhan. Prakteknya Senin sampai Jumat, jam 8 sampai jam 12. Tuh, jam 8 sampai jam 12, Senin sampai Jumat. Jadi sebenarnya sih intinya ya dok, migrain itu sebagai hanya satu keluhan. Betul. Tapi kita nggak boleh
abaikan karena dia bisa jadi pencetus dari stroke atau dari penyakit lain. Jadi itu dia kayak ciri utama. Tapi jangan khawatir, sahabat Premier tinggal menilai aja, menilai nyerinya seperti apa, lamanya seperti apa. Kalau emang terganggu banget ya udah dah ke rumah sakit Premier, Dokter Melisha. Senin sampai Jumat, gak usah pusing-pusing, oke? Dokter, makasih banyak ya dok, bincang-bincang ini saya jadi tahu nih kopi mana yang mau saya minum. Oh salah. Makasih banyak, iya. Kalau saya sih nggak biasa ngopi dok, saya mah air putih aja. Oh ya baik. Dok, makasih banyak ya dok. Makasih. Ya, sahabat Premier, sampai ketemu lagi di masa yang akan datang. Dah.